Volodar Murzin, remaja 18 tahun asal Rusia, menjadi pria yang paling banyak diceritakan pada minggu ini. Hal ini setelah dia berhasil mengalahkan banyak nama-nama besar dalam kejuaraan dunia rapid. Kita akan mengulas gamenya ketika berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Nakamura yang memegang buah putih memulai dengan E4. Dijawab E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Murzin mengimbangkan gajah C5, Giocho Piano. Selanjutnya D3, bersiap mengeluarkan gajah petak gelap. Kuda F6, kuda C3, dan H6. Langkah profilaksis mencegah gajah ataupun kuda menempati petak G5. Setelah kuda ke petak D5 mengadu kuda D6, gajah petak terang siap keluar. Di posisi ini, Nakamura mengadu gajah. Volodar Murzin merespon dengan A6, lalu gajah makan gajah, dan pion makan gajah. Murzin tidak khawatir dengan adanya pion susun pada lajur C. Selanjutnya, kuda mundur. Ini mencegah gajah untuk melakukan pinning. Dibalas dengan mentri D6. Kedua pemain kemudian rokade untuk mengamankan rajanya dan A4. Setelah itu, gajah diadu. Hikaru Nakamura menolak untuk makan gajah, dia memilih untuk mendorong A5. Selanjutnya, benteng disusun di lajur D. Nakamura kemudian memainkan langkah tunggu dengan H3. Setelah itu, gajah makan gajah, kuda makan gajah, dan mentri menghindar ke petak E6. Kuda F lalu mundur ke petak D2. Setelah itu, kuda D4. Kuda Murzin ini sangat menakutkan, oleh karena itu langsung saja diusir, dan kuda kembali ke petak C6, membuat pion D menjadi lemah. Mentri menjaga pion. Setelah itu, kuda mundur ke petak E7, memainkan manuver ke tempat yang lebih baik. Raja H2, kuda G6, selanjutnya G3, mencegah lompatan kuda di petak F4. Mentri mundur ke petak D7 mengancam pion, lalu kuda B3, ancaman balik pada pion. Ini dibalas dengan mentri B5. Oleh karena itu, mentri menjaga kuda, dan di posisi ini, Volodar Murzin mengorbankan kudanya. Tentu saja, jika pion makan kuda, maka kuda C akan jatuh. Hikaru Nakamura membalas dengan benteng ke petak E1. Ancaman pada kuda. Kuda harus lari. Setelah itu, kuda makan pion. Kuda makan kuda, lalu benteng makan kuda. Ancaman pada pion sekaligus menawarkan sebuah pion. Di posisi ini, Volodar Murzin memilih untuk menjaga pion. Dia tidak terburu-buru untuk memukul pion. Pion makan pion, pion makan pion. Sekarang Murzin siap untuk makan pion, akan tetapi benteng mundur untuk menjaga pion. Setelah itu, kuda menyerang benteng, dan benteng kembali ke petak E2, lalu kuda C7. Kembali memberikan ancaman pada pion. Di posisi ini, Nakamura memutuskan untuk mendorong pion lemahnya. Tantangan pertukaran pion pun terjadi, tetapi Murzin menarik mundur mentri ke petak C6, membiarkan pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Sebuah pilihan yang sangat nekat dimainkan oleh Murzin, karena ini membuat dia punya dua pion yang sangat lemah. Permainan berlanjut. Kuda mundur ke petak D2, lalu benteng diadu. Benteng disusun, benteng makan benteng, benteng makan benteng. Lalu kuda ke petak E6, memberikan proteksi pada pion sekaligus membuat kuda berpotensi berkembang ke banyak tempat yang lebih baik. Nakamura kemudian mendorong H4 mencegah lompatan kuda. Setelah itu, mentri D5. Mentri menyerang pion dan mentri mundur menjaga pion. Mentri kembali dan mentri D5. Nakamura rupanya tidak ingin remis terjadi. Oleh karena itu, dia mengadu mentri. Setelah mentri makan mentri, kuda makan mentri. Lalu benteng D1.
raja ke petak G2, raja F8. Setelah itu, kuda mundur ke petak D2, lalu H5. Mencegah dorongan pion G. Kemudian kuda ke petak C4, raja E7. Selanjutnya, kuda kembali ke petak E3. Setelah itu, benteng mengancam pion. Hikaru Nakamura kemudian menempatkan bentengnya untuk menguasai lajur D, dibalas dengan A5. Kuda ke petak C4 menyerang pion, tetapi A4. Setelah itu, F4. Hikaru Nakamura menyerang dengan pion dan berencana menempatkan kudanya di petak outpost. Untuk mencegah laju pion, Murzin mendorong pion G6, membiarkan kuda masuk ke petak E5. Di posisi ini, Volodar Murzin memainkan langkah tunggu dan langkah pancingan. Raja E8 membiarkan benteng untuk masuk ke petak D7. Jika hal itu terjadi, benteng masuk ke petak D7, maka ada langkah F6. Kuda dan benteng terancam. Putih akan kehilangan salah satu perwiranya. Oleh karena itu, Hikaru Nakamura tidak terpancing. Dia membawa raja ke petak F3 dan selanjutnya Volodar Murzin mengorbankan pionnya. Setelah pion makan pion, benteng menyerang kedua pion. Nakamura dihadapkan pada dua pilihan, menjaga pion A atau menjaga pion C. Dan tentu saja, Nakamura menjaga pion bebas. Pion ini nantinya akan didorong dan menjadi menteri. Kemudian, tentu saja benteng makan pion. Volodar Murzin juga mendapatkan sebuah pion bebas. Raja mundur ke petak F2, setelah itu pion bebas mulai didorong. Ini dibalas dengan A4, lalu kuda C5. Setelah A5, pion menyerang kuda. Kemudian kuda mundur ke petak F3, dan selanjutnya kuda A6 menghadang laju pion. Setelah raja ke petak E2, raja D7, benteng B2, benteng A3, kemudian benteng B6, menyerang pion dan juga kuda. Di posisi ini, Volodar Murzin mulai memainkan langkah taktik. Benteng A2, skak. Sebuah pancingan dimainkan oleh Murzin. Jika raja lari ke petak E3, maka ada kuda C7. Dan setelah benteng makan pion gratis misalnya, kuda D5. Sebuah forking. Hitam akan menang. Oleh karena itu, Hikaru Nakamura memilih untuk membawa rajanya mundur dan sekaligus mencegah laju pion bebas. Kemudian kuda ke petak C5 membiarkan pion dimakan. Jika benteng makan pion, ini akan dibalas dengan C3. Setelah benteng kembali makan pion, maka C2 skak. Kalaupun raja lari ke petak D2, maka kuda B3 skak. Setelah raja C3, pion promosi. Posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Di posisi ini, Hikaru Nakamura kemudian menarik mundur benteng ke petak B4 dengan tujuan untuk menyerang pion. Dibalas dengan kuda D3, ancaman pada benteng. Tentu saja, jika benteng makan pion, maka kuda B2. Hitam akan menang kualitas. Oleh karena itu, Hikaru Nakamura membawa bentengnya ke petak B5, kembali menjaga pion bebas. Setelah itu, raja D6. Tekanan waktu membuat Hikaru Nakamura membuat blunder dengan kuda ke petak D2. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah kuda F2, skak. Setelah raja ke petak E1, maka C3. Kalaupun kuda ke petak C4 skak, raja akan menyerang benteng. Setelah benteng B6 skak, raja C5. Kuda terancam dan pion juga bisa untuk promosi. Hitam sangat unggul. Akan tetapi, Volodar Murzin tidak menemukan langkah terbaik. Dia mencoba untuk menyerang benteng pada posisi ini. Dan untungnya Hikaru Nakamura membuat blunder. Benteng B8. Setelah raja menyerang benteng, Hikaru Nakamura pun menyerah. Jika game dilanjutkan, misalnya benteng kembali ke petak B5,
maka ada balasan C3. Kuda terancam. Apabila raja menyerang kuda, maka pion C2. Setelah itu, kuda bisa ke petak B3, namun pion promosi sekaligus open skak. Hitam akan menang kualitas. Kalaupun di posisi ini kuda lari misalnya ke petak B3, maka C2 skak. Setelah raja D2, pion promosi double skak. Posisi ini adalah skak mat dalam 5 langkah. Sebuah penampilan yang sangat luar biasa dari anak muda 18 tahun Rusia, Volodar Murzin.